Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pembagian hukum pajak. Sebelum kami masuk kepada penjelasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajri Suleman. Di sebelah kiri saya ada rekan saya Farmin Yusuf. Di sebelah kirinya lagi ada Kak Muhlis. Dan di sebelah kirinya lagi ada Cindi Mustafa. Selamat menyaksikan. Kira-kira hukum pajak itu dibagi menjadi berapa ya? Yuk simak penjelasan dari teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Cindi Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum pajak. Nah, secara umum, hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan mengenai yang pertama, keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenai pajak atau objek pajak atau disebut juga Teisbesten. Yang kedua yaitu siapa-siapa yang harus dikenai pajak atau subjek pajak atau wajib pajak. Dan yang ketiga yaitu berapa besarnya pajak. Di samping itu termasuk di dalamnya yang pertama, peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan denda-denda. Yang kedua yaitu peraturan-peraturan yang memuat hukuman-hukuman terhadap ketentuan perpajakan. Yang ketiga yaitu peraturan-peraturan tentang tata cara pembebasan dan pengembalian pajak. Dan yang keempat yaitu peraturan-peraturan tentang hak mendahului dari fiskus. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Yang dimaksud dengan hukum pajak formal adalah serangkaian norma yang mengatur cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan. Hukum pajak formal ini mengabdi kepada hukum pajak material. Artinya, keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk diberlakunya hukum pajak material. Agar hukum pajak material dapat berlaku efektif, maka hukum pajak formal harus ada. Hukum formal antara lain itu mengatur mengenai yang pertama, pendaftaran objek pajak dan wajib pajak. Yang kedua, pemungutan pajak. Yang ketiga, penyetoran pajak. Yang keempat, pengajuan keberatan. Yang kelima, permohonan banding. Yang keenam, permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran, dan lain sebagainya. Pengaturan hukum pajak material dan formal ini mengalami perubahan semenjak adanya pembaharuan perpajakan nasional atau Tax Reform 1, di mana sebelum itu pengaturan antara hukum pajak material dan formal dijadikan satu. Jadi, di dalam setiap undang-undang pajak di dalamnya sudah termuat baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam Ordonansi Pajak Pendapatan PPPD 1944 atau Ordonansi Pajak Perseroan atau PPS 1925 dan sebagainya. Setelah adanya pembaharuan perpajakan nasional tahun 1983, hanya ada satu hukum pajak formal yang digunakan untuk serangkaian hukum pajak material. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Adapun cara pengaturan seperti tersebut di atas memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu loh.
Pengaturan dengan cara yang lama, di mana setiap undang-undang pajak di dalamnya sudah tercakup baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal, itu lebih memungkinkan bagi ketentuan hukum pajak formal untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari hukum pajak materialnya loh. Hal tersebut karena yang dilayani oleh hukum pajak formal itu dia hanya satu. Akan tetapi, pengaturan yang seperti itu juga mengandung kelemahan loh teman-teman, terutama karena wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami ketentuan pajak karena begitu banyak dan sangat beragam. Sedangkan cara pengaturan seperti yang ada sekarang, di mana satu hukum pajak formal digunakan bagi serangkaian hukum pajak material, itu akan terasa lebih sederhana dan memudahkan untuk dipelajari serta dipahami, walaupun mengandung kelemahan pula, yakni kelemahannya sulit untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum pajak material yang banyak dan mempunyai karakteristik yang sangat beragam. Oleh karenanya, yang terjadi adalah bahwa ketentuan hukum pajak formal itu hanya bersifat ketentuan umum, di mana dalam Undang-Undang Pajak Material disisipkan ketentuan hukum pajak formal tertentu yang merupakan ketentuan khusus. Ya, hal seperti ini juga dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan juga dalam Undang-Undang tentang Bea Materai. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang ketentuan hukum pajak material dan ketentuan hukum pajak formal akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang termasuk dalam ketentuan hukum pajak material untuk pajak pusat antara lain meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali telah diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atau PPH. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa atau yang bisa disebut dengan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang keenam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas bumi atau bangunan. Sementara itu, yang merupakan ketentuan hukum pajak formal yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan hukum pajak material adalah 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3 tentang materi pembagian hukum pajak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Sekian presentasi dari kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.